Ini kan riyadhah ini menjelaskan tentang bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ini yang kemarin ini. Man wajada, barang siapa dia menemui, menjumpai, mendapati gitu. Minal muridina tuh dari orang-orang yang menghendaki. Berarti ini orang ada di dalam. Murid ada di dalam. Murid itu artinya orang-orang yang menghendaki kehendak Allah. Tadi Allah berikan kesesatan bagi siapa? Yang dikehendaki. Yang mendapat hidayah pun bagi yang dikehendaki. Nah, kita masuk ke wilayah yang dikehendaki, itu namanya murid. Nah, kita duduk masuk ke wilayah orang yang dikehendaki. Siapa orang yang dikehendaki itu? Ya, orang yang masuk ke wilayah itu. Siapa yang bisa masuk ke wilayah itu? Orang-orang yang zikir, orang-orang yang ingat Allah. Ingat Allah itu ada dua, bisa melalui wirid, bisa melalui taklim. Orang kalau masuk ke wilayah taklim, wilayah ingat Allah. Cuman wilayah ingat Allah itu ada 4 juga. Ada wilayah tidak ingat, nyebut tapi tidak ingat. Mulutnya Allah, Allah tapi nggak ingat Allah. Kemudian ada orang yang ingat, ada orang yang khudur, yang mampu hatinya berhadapan dengan Allah, dan ada orang yang lupa. Lupa, ingat Allah, hatinya mampu melihat Allah. Yang keempat paling tinggi lupa. Lupa yang pertama sama yang kedua beda. Lupa yang pertama dengan yang keempat beda. Lupa yang pertama lupa Allah. Ngaji mah ngaji tapi lupa Allah. Ingatnya segala-gala. Dinaikkan oleh Allah menjadi orang yang ingat Allah. Dinaikkan lagi menjadi orang yang hatinya mampu melihat. Dinaikkan lagi menjadi orang yang lupa segala-gala, hanya ingat Allah. Ini yang tertinggi. Itu murid nanti. Murid itu nanti bisa seperti itu. Nah, barang siapa yang mendapati samrota alaihi, buah amalnya. Buah amal itu apa? Ai minal halawati fihi, berupa manisnya dalam beramal. Manisnya dalam beramal. Terus wan naimi bihi, dan nikmatnya dengan amal. Nikmatnya dengan amal. Kapan dirasakan itu? Ajilan, di dunia, ai fid dunya, di dunia. Fahuwa, maka dianya siapa? Orang yang tadi yang mendapati manisnya amal dan nikmatnya dengan beramal tadi. Ingat, kalimat amal itu bukan sodako. Ngerti nggak? Kalimat amal tuh apapun yang kita lakukan itu namanya beramal. Awas, jangan amal tuh tidak sodako aja. Nanti pahamnya sodako nanti. Jadi apapun yang kita lakukan itu namanya beramal. Nah, ketika beramal dia merasakan nikmatnya amal itu. Terus merasakan manisnya amal itu dan merasakan nikmat dengan amal tadi di dunia, maka dia orang yang tadi dalilun ala wujudil qabuli, bukti, itu kan, bukti adanya amal itu diterima, ala wujudil qabuli, ajilan, di akhirat gitu. Karena ajilan itu maknanya akhirat. Makanya di sini ai qabulillahi lahu, diterimanya amal itu lahu, menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Nah, kayak tadi pertanyaannya Pak Firman, itu orang kalau dia nah terusin dulu biar nyambung bawahnya, terusin dulu biar enak saya jelasinnya. Qala Abu Turobin, Abu Turob berkata, ya, Abu Turob itu fa'il, Abu makanya fa'il, tanda rofanya wawu.
Abu Turab berkata, apa kata-katanya? Idza sodaqal abdu, apabila telah benar seorang hamba, gitu kan? Fa'ilnya hamba. Boleh juga diartikan apabila seorang hamba telah benar fil amali, di dalam amalnya. Awas, ingat amalnya tadi apa? Bukan sodako, ya? Iya, bukan. Jadi seorang hamba disebut telah benar di dalam amalnya, wajada halawatahu qabla an lamahu, ya malahu, an ya malahu, maf'ul. Dia mendapati manisnya amal tadi sebelum, bukan maf'ul mudhaf ilaih ya, sebelum an ya malahu, sebelum ia melakukannya. Tadi ada hadis, barang siapa yang merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan. Kita senang nggak kalau Ramadan datang? Bohong kan ya? Padahal mah bohong itu. Kalau Ramadan datang deh nggak senang, orang puasa, males. Nah itu berarti kan belum mulai Ramadannya, tapi dia merasa senang, gitu, merasa senang. Qabla an ya'malahu, gitu kan. Jadi hamba yang benar itu menurut Abu Turab, benar di dalam beramal, dia akan mendapati manisnya amal itu sebelum amal itu dilakukan. Jadi udah seneng. Nah, Nabi menjelaskannya, orang yang seneng aja gitu sebelum melakukan amal itu dihapus dosa-dosanya, ya, dihapus dosa-dosanya. Dan untuk merasa senang terhadap perintah Allah itu nggak sembarang orang bisa kan ya. Orang ada aja, ada yang senang, ada yang nggak suka, ada. Iya kan. Jadi ada yang senang, ada yang enggak. Nah, balikin ke kita, senang enggak kita? Aslinya senang enggak kita? Kalau alhamdulillah ada itu, kayaknya masih di bibir itu ya. Aslinya tuh, ya itulah, gitu. Ya pertama bibir dulu kan ya, kan zikir itu gitu kan. Iya, jangan kalimatnya enggak enak. Jadi dikaitkan sama ini, berarti tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada. Dan itu satu bukti bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Amal kita diterima oleh Allah. Jadi bukti amal kita diterima oleh Allah itu, orang itu merasakan manisnya amal di dunia. Kalau manis itu betapa enggak? Betah kan ya? Yang namanya manis tuh enak, nggak ada manis tuh pahit ya, nggak ada. Manis sama pahit kan bertolak belakang. Yang namanya manis tuh, manisnya amal, ya berarti kita betah dengan amal apapun yang kita lakukan. Rasa seneng amalnya belum dilakukan, itu bukti bahwa amal yang akan kita lakukan itu amal yang diterima oleh Allah. Paham ya? Saya nih ada nih, terus seneng gitu. Berarti sholat yang akan kita lakukan itu diterima oleh Allah. Karena dengan rasa senengnya sebelum pelaksanaan. Kalau kita kan pas pelaksananya malah pengen cepat selesai kan ya. Bukan buru-buru komat sih, buru-buru salam. Buru-buru salam. Nah itu Pak, itu tandanya seperti itu. Terus satu lagi coba, ini beda-beda Pak, ini ngukur kita juga. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amali. Wa idza akhlasa, dan apabila dia ikhlas fihi, di dalam beramal, wajada, maka dia mendapati halawatahu, terhadap manisnya amal itu. Kapan?
waqta mubasyaratil amali, saat berlangsungnya amal. Paham ya? Ngaji nih, bapak teh nikmat ngaji tuh, nikmat gitu. Itu berarti ngajinya kita tuh diterima oleh Allah. Kita makan ngaji pengen cepet-cepet sedekah kan ya. Bener gak sih? Ngaji itu nikmat gitu. Dan nikmat itu adanya ya di kita sendiri yang merasakan. Halawah itu kita sendiri. Nikmat gitu. Nah, itu tanda kita ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu ketika berlangsungnya amal kita nyaman. Beda deh eta mah fisik nanu ngeunah. Selalu harus ada syarat. Oh, penunjang, faktor penunjang. Iya. Dan ini semuanya kita ngerasain, Pak. Ketika kita sholat malam, kita betah nggak ketika sholat itu? Ya, karena yang namanya ikhlas itu merasa senang saat amal itu berlangsung. Saat amal itu berlangsung. Ya, yang merasakan kita sendiri ya. Coba, wal a'malu lanjutannya. Wal a'malu al mausufatu, amal-amal yang disifati bihadhihi sifati, dengan ini sifat-sifat, berarti yang tadi makbulatun bifadlillahi, itu tadi adalah amal yang diterima bifadlillahi, karena karunia Allah, bukan karena amalnya. Bukan. Nyambung nggak? Bukan. Itu yang pegang ketok palunya tuh Allah. Orang kan pernah terjadi zaman Nabi Musa itu, yang 500 tahun dia ibadah, akhirnya divonis masuk surga, karunia Allah nggak terima. Ini tetap bifadlillah. Tapi tidak akan terjadi bifadlillah, gitu kan ya, kalau kitanya tidak merasakan tadi. Kan makanya disifati, amal-amal yang disifati tadi. Merasa senang, merasa apa tadi? Manis gitu kan. Merasa nikmat dengan amal itu, merasa betah ketika dalam berlangsungnya amal. Sifat-sifat tadi ada pada amal-amal yang kita lakukan, maka diterima. Tapi karunia Allah. Kenapa, Pak? Kita bisa ikhlas karunia Allah, kita bisa bersabar karunia Allah. Orang tidak akan bisa bersabar kalau tidak diciptakan oleh Allah sabar itu untuk dirinya, gitu. Jadi kita bisa ikhlas kalau ikhlas itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Paham ya? Kita akan merasa senang dengan amal yang kita lakukan, kita akan merasakan manisnya amal yang kita rasakan kalau amal-amal tadi diciptakan oleh Allah untuk kita. Nyambung nggak? Jadi kalau tidak diciptakan nggak bisa. Sabar itu ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah. Nyambung ya? Jadi terusin dulu nih, terusin lagi biar kita semakin tahu tanda-tandanya. Tadi kan sifat-sifat tadi dalam beramal itu bukti bahwa adalah makbulun bifadlillah. Nah sekarang yang waqabulullahi ta'ala li amalil abdi, Allah mengabulkan terhadap amalnya seorang hamba, waridohu, dan ridhonya Allah kepada seorang hamba bihi, dengan amal tadi, huwa, dia adalah sawabuhul muajjalu. Sawab itu apa? Balasan, pahala yang disegerakan. Berarti di mana?
Iya. Jadi orang kalau tahu bahwa di akhirat itu akan enak, di sini juga udah enak, Pak. Itu tandanya. Jadi balasan itu diberikan di dunia. Maksudnya DP-nya ya, awas kalau balasannya di sana. DP-nya. Bapak akan merasakan tanaman itu subur. Di mana? Di sini, iya kan? Kalau kita nanam padi, subur nih, bagus nih padinya. Nah itu, seneng nggak? Nah, nanti panennya di akhirat. Gitu, Pak. Ya, itu namanya thawabuhul muajjalu. Wadzalika alamatun ala wujudil jazai alaihi fid daril akhirati. Tuh. Wadzalika, dan demikian itulah alamatun, suatu tanda ala wujudil jazai, atas adanya balasan alaihi, untuknya fid daril akhirat, di negeri akhirat. Jadi kelihatan kalau kita akan dibalas di dunia, di akhirat, di sini pun sudah merasakan. Kayak bapak mau panen, lihat padi itu sudah menguning, itu udah muncul senang, Pak. Padahal udah dipanen belum. Nah itu di dunia tuh gambarannya, dia udah merasakan senang, makanya matinya tersenyum kan ya. Padahal belum mendapat balasan. Belum, termasuk kehidupan sudah mulai enak, tidak pusing lagi. Kemarin mah pusing terus. Migren. Itu berarti belum, itu amal itu belum diterima. Gitu. Terus gimana tadi? Ya terusin nanti juga. Terusin pusingnya, terusin perbaikan, terusin. Bapak lihat, wah ini padi kemarin perasaan menguning, kok sekarang kayak pada rusak, kan harus dipelihara, ya kan? Cari sebab-sebabnya. Nah itu. Nah mencarinya di gini kan, ngaji-ngaji gini, jadi insya Allah buka mudah-mudahan. Ya gitu ya Pak ya. Nyambung kan ya? Mudah-mudahan Pak Firman udah ada gambarannya. Jadi yang namanya dihapus udah nggak ada. Itu yang kita butuhkan, itu taubatan nasuha. Kita kan punya masa lalu ya, punya nggak sih? Punya nggak sih? Punya kan? Masa lalu yang kelam, waktu dulu waktu muda mainin apa gitu kan ya. Banyak hal-hal yang malu ketika nanti dipertanyakan ulang, ya kan? Nah kalau taubatan nasuha insya Allah sudah dihapus. Makanya belajar seneng ketika perintah datang. Belajar aja dulu, belajar seneng. Di mulut dulu kan ya. Ada adzan tuh alhamdulillah. Ini kedengaran anak-anak tuh. Kedengaran anak-anak, oh bapak mah seneng kalau ada adzan. Itu kayak gitu dulu. Padahal dalam hatinya adzan dewa. Misalnya ya, mulut-mulut aja dulu gitu. Mudah-mudahan dengan mulutnya Allah benahi hatinya. Gitu Pak. Iya, bener itu. Ya. Kan tadi zikir ada 4 tahap. Ya, tahapan pertama nggak ingat Allah. Belajar coba Pak. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Walaupun sholatnya mah tetap lambat gitu kan ya. Dan alhamdulillah itu dulu lah, sholatnya nanti jam 2, astagfirullah. Iya nggak apa-apa, jam 2, duhurnya jam 12, gayanya udah alhamdulillah. Nggak apa-apa Pak, biarin dulu ya begitu. Insya Allah bimbing terus ya, mudah-mudahan. Ini kan kita disuruh latihan Pak. Kenapa adanya seperti ini? Berarti kan latihan. Untuk ngukur, saya kalau ketika dalam melakukan amal, saya merasa seneng gak sih? Gitu. Wah saya belum, berarti saya belum masuk kategori ikhlas gitu. Ikhlas itu kalau menurut
Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, serasinya antara lahir dan batin. Serasi itu matchingnya perbuatan lahir dan batin. Ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang, antara muka sama hatinya sama, itu ikhlas. Ini Pak, nah itu muka sama hatinya sama, itu ikhlas. Banyak definisi ikhlas itu banyak ya.